awal kan takut gitu. Dan selanjutnya kami mohon maaf atas kami kurang dalam menyebut nama. Kami mohon maaf, apalagi kami tidak sempat menghafal karena kepala kami sudah penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wafaz wa idnah mutalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Maaf tadi pernah juga yang lupa kita hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Salamnya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita di sini patut untuk bersyukur karena luar biasa. Selama 1 minggu kita di sini, alhamdulillah kita tidak kekurangan satu apapun. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk belajar sesuatu yang akan menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya besok setelah kita dari sini. Dan alhamdulillah selama kita di sini juga pelatih-pelatih kita membimbing kita selama 1 minggu luar biasa. Beliau-beliau memberikan kita pemahaman yang luar biasa. Hari ini kita tidak bisa berpisah secara tatap muka. Kita doakan beliau, pelatih kita selama 1 minggu. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan. Amin. Beliau-beliau dimudahkan segala aktivitasnya, urusannya. Amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat selama 1 minggu ini menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua, sehingga kita dapat mengamalkannya di tempat kita masing-masing. Karena saya berdiri di sini termasuk disuruh untuk menyampaikan pesan dan kesan, dan ini bagi saya anggap adalah bagian dari kita belajar di sini. Makanya saya tidak menolak, saya harus ambil, saya harus bisa seperti itu. Karena saya anggap sebelum penutupan ini kita masih di sini masih statusnya untuk belajar. Oleh karena itu, apapun yang mungkin suatu saat di acara dimanapun, suatu saat tidak disuruh, kita jangan pernah yang namanya menolak seperti itu. Dan seperti apa yang disampaikan, yaitu pesan kami tidak bisa menceritakan saking luar biasanya, tetapi kami akan menyampaikan semampu kami, semampu apa yang akan kami sampaikan selama kami di sini. Kalau kita berbicara masalah konteksnya ilmu, luar biasa, tidak ada bandingannya, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Kita 1 minggu di sini dididik dari pagi sampai kurang lebih jam 11, luar biasa kita. Seandainya seperti itu kehidupan kita dalam keseharian kita akan menjadi apa? Gitu. Jadi orang. Konteksnya dengan pelatihan BLKK komunitas ini, dari kita sama sekali tidak mempunyai dasar pengetahuan tentang program pemerintah ini. Alhamdulillah di saat beliau mendidik, menyampaikan selama 1 minggu ini, kita menjadi semakin semangat untuk bagaimana kita mampu untuk menjadi perubahan sesuai dengan visi misi yang ada di pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan. Sedikit supaya lebih ramai. Di saat saya bilang BLKK komunitas, bilang kompak utuh bersatu ya. Kalau kita bilang semangat pagi-pagi kan sudah malam. Kita bilang kompak utuh bersatu. Nanti kita jelaskan. Ayo kita mulai.
BLK komunitas. BLK komunitas. BLK komunitas. Terima kasih. Kenapa itu saya angkat dan harus saya sampaikan di sini? Karena kita akan sebentar lagi kita akan pulang. Pulangnya kita tidak seperti selama di hotel ini. Turun ke lobi, masuk di ruang 6, keluar dan di kamar tidak seperti itu. Tapi di rumah setelah kita sampai di tempat kita masing-masing, kita harus mampu untuk mengamalkan atau melaksanakan apa yang kita dapatkan di sini. Lebih-lebih yang kita pelajari selama ini adalah masalah bagaimana BLK komunitas di tempat kita masing-masing harus kita benar-benar serius untuk melaksanakan tugas yang diemban kepada kita. Kita dilatih selama 1 minggu, terus sampai di tempat kita masing-masing tidak ada kerjaan, malah menambah pengangguran, itu gimana? Oleh karena itu tadi saya sebut kompak. Mari di saat kita sampai di rumah, kita kompak dengan struktur kita, dengan masyarakat sekeliling kita, bahwa BLK ini memang harus dan wajib ada di tempat kita masing-masing sebagai solusi untuk memberantas keamanan pengangguran. Tentu dari bermacam bidang-bidang yang kita dapatkan. Salah satu bagaimana bangunan itu atau perjuangan itu bisa terlaksana dengan baik. Salah satu syaratnya adalah kita harus kompak. Yang kedua, kita harus selalu uduh bagaimana perjuangan kita selalu mendapatkan mendapatkan perjalanan yang baik. Kita harus selalu kompak, selalu utuh dan bersatu. Kalau tidak bersatu, yakin kita pasti akan hancur. Dan pesan saya tadi itu sekarang Kesan. tadi itu kesan, sekarang pesan. Ya. Pesan saya, selama kita sehat, gunakan kesehatan itu untuk bagaimana kita berbuat di tempat kita masing-masing, terutama untuk melaksanakan apa yang kita dapatkan selama kita di sini. Insya Allah, apa yang kita dapatkan di sini terus kita sebarkan, kita harus kita kembangkan di tempat kita masing-masing. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Ingat, kita tetap kompak untuk bersatu. Kita mohon WA yang ada jangan dihapus supaya kita tetap untuk berkoordinasi tentang program-program kita masing-masing nanti, terutama tentang BLK komunitas ini, supaya WA ini berfungsi untuk saling sharing bagaimana dan seterusnya. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Amin. Terakhir, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, terutama pada bapak instruktur yang tidak hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Esa menyampaikan apa yang menjadi perasaan kita kepada beliau-beliau dan kepada asesor. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Mudah-mudahan bapak-bapak dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusannya. Dan untuk panitia, mudah-mudahan tetap sehat, tetap ceria. Dan terakhir untuk teman-teman semua, tetap semangat. Dan mohon maaf bila selama kita bersama di hotel ini ada hal-hal yang kurang tepat untuk kita semua. Mari kita saling memaafkan. Dan terima kasih pula kepada bapak-bapak panitia dan teman-teman. Mudah-mudahan apapun aktivitas kita yang baik di hotel ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian, kita tutup dengan membaca, saya tutup dengan baca suratul Fatihah. Dan bagi agama kita, agama Islam yang lain, menurut kepercayaan masing-masing, kita nyatakan untuk kita semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, mudah-mudahan kita dianugerahkan ilmu yang barokah, keturunan yang soleh-soleha, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal diberikan
kenikmatan di dalam kuburnya, dijauhkan disiksa dalam kubur yang masih dendam dan diberikan banyak umur. Amin. Al-Fatihah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus. Bawa saja. Suka batu. Siapa? Kita punya orang tua yang suka batu. Terima kasih kepada Bapak Brady atas apa yang disampaikan. Sekali lagi beri tepuk tangan kembali lagi. Selanjutnya akan ada pesan oleh perwakilan asesor yang akan disampaikan oleh Bapak Sugiono dari LSPP. Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan sambutan ini dengan sebuah pantun. Tapi saya bilang sambutan dengan pantun, tolong bilang cakep. Cakep. Petik sepuntung bunga pematang, Cakep. bunganya kecil dimakan dengan. Cakep. Assalamualaikum, selamat datang. Kuhadirkan dengan hangat salam dari RSPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Yahdiati selaku Koordinator Bidang Tenaga Pelatihan Direktorat Bina Intala. Yang kami hormati Ibu Setiawati Subkoordinator Bidang Peningkatan Kompetensi dan Jaring Tenaga Pelatihan Pemerintah. Yang kami hormati Bapak Sony Hazam Ardiansyah selaku Subkoordinator Bidang Peningkatan Kompetensi dan Jejaring Tenaga Pelatihan Swasta, serta rekan-rekan asesor LSPP dan para instruktur serta teman-teman ACC sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, dan atas rahmat dan karunia-Nya kita di sini menghadiri dalam acara penutupan pelatihan tenaga pelatihan BLK Komunitas Angkatan 10, 11, dan 12. Dalam kegiatan pelatihan tenaga pelatihan dan BLK Komunitas Angkatan 10, 11, dan 12, ada beberapa catatan penting yang akan kita sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf sedalam-dalamnya apabila kedatangan kami tadi pagi membuat seluruh ACC deg-degan. Dan kami atas nama LSPP mengaturkan penghargaan terima kasih setinggi-tingginya kepada pembinaan pelatihan Intala atas kepercayaannya kepada LSPP untuk terus berperan serta dalam mensukseskan program pemerintah. Pada skema okupasi penyelenggara pelatihan yang dititikkan beratkan kepada penguasaan kompeten, di mana knowledge kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan literasi, keterampilan, skill, dan kemampuan serta sikap kerja sesuai standar yang telah ditetapkan di tempat kerja. Asesmen ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, dan dalam laporan ini tersajikan dengan transparan dan jelas rincian arus alur yang berkaitan dengan asesmen pada skema uji okupasi penyelenggara pelatihan yang harmoni ini. Hasil akhir yang ada mencerminkan pengelolaan asesmen yang cermat dan bertanggung jawab. Semua peserta dapat yakin bahwa
hasil uji merupakan potret kompetensi yang ada. Para asesi pun sangat antusias dalam menjalankan proses asesmen dan menunjukkan semangat pantang menyerah. Dan hasil akhir dari uji sore ini adalah kami merekomendasikan 99% kompeten dengan catatan semuanya dalam keadaan baik dan kompeten. Harapannya kepada seluruh asesi agar memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan sampai asesmen dan terus mengembangkan kemampuan dan kreativitas sehingga nantinya keterampilan yang didapat dari kegiatan pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga diharapkan mampu terampil dalam menciptakan peluang kerja secara mandiri. Demikian sambutan ini singkat dari saya mewakili LSFI. Pembukaan dengan pantun, pastinya ditutup dengan pantun. Cakep. Ambil papan, bawalah paku. Cakep. Aku dipukul dengan tembaga. Cakep. Maafkan salah-salah kata-kataku, namanya juga manusia biasa. Pulau Irian Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sugiono. Selanjutnya arahan sekaligus menutup acara secara resmi oleh Koordinator Bidang Pembinaan Tenaga Pelatihan kepada Ibu Yanti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak-bapak asesor dari KCPFIT, Bapak Sumianto, Bapak Ariananda Susilo, Bapak Sugino, Bapak Rahmayanto Tersiawan Hadi, Bapak Solihuddin, dan Bapak Suroto. Juga yang saya hormati rekan kami dari KALA, Bapak Soni Hazam, selaku subkoordinator peningkatan kompetensi dan jejaring tenaga pelatihan swasta, Ibu Setiawati selaku subkoordinator pengembangan kompetensi dan jejaring tenaga pelatihan pemerintah, panitia penyelenggara yang saya banggakan, dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sangat luar biasa ya Pak. Harus luar biasa. Karena perbedaannya sangat jauh sekali. Awal pertama masuk kelihatan sangat capek, baru datang, kemudian mau diapain gitu ya. Kalau sekarang, kalau saya ketemu udah ujian, udah Bu, udah ujian Pak, sudah wajahnya udah bisa-bisa. Apalagi ada bocoran ya Pak, bahwa alhamdulillah 90% dinyatakan kompeten dengan catatan. Nah catatannya itu pastinya sudah disampaikan ke Bapak Ibu, mohon untuk segera diselesaikan ya Pak. Kalau tidak diselesaikan gimana? Bapak? Dikasih jangka waktu nggak Pak? Kompeten. Sampai jam 10. Jadi mohon diingat-ingat kembali setelah ini mungkin di pending dulu untuk jalan-jalannya jika masih ada apa. Jadi harus segera target jam 10 harus diserahkan kepada tim asesor. Baik, pertama dan utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita diberikan nikmat sehat yang luar biasa sehingga kita sudah ada
di sini besok ada. pada malam hari ini di ruang yang luar biasa dalam rangka penutupan pelatihan tenaga pelatihan BK komunitas angkatan 10 sampai 12. Saya mewakili Direktur Bina Intala, Bapak Dr. Sudiadi. Mohon maaf kalau tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir. Begitu juga ucapkan terima kasih kepada tim asesor SWP yang sudah sekian kalinya. Terima kasih sudah membantu Intara dalam melaksanakan pelaksanaan pelatihan tenaga BK komunitas ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam meningkatkan kualitas SDM dan memperluas percepatan peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melakukan pembangunan secara masif BLK tambahan, yaitu adalah program pembangunan BLK komunitas. Hal ini dalam rangka memberikan ruang kepada komunitas masyarakat untuk bersinergi dalam pelaksanaan pelatihan kerja. Salah satu sinerginya yaitu dengan memberikan bantuan baik berupa pembangunan atau workshop gedung BLK komunitas, peralatan pelatihan, program pelatihan untuk masyarakat sekitar, dan program pelatihan untuk instruktur dan tenaga pelatihan juga untuk operasional kelembagaan. BLK komunitas merupakan terobosan besar pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dalam mengakselerasi dan memperluas kesempatan pelayanan pelatihan vokasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Tujuan utama dari pembangunan BLK komunitas adalah agar Indonesia memiliki SDM yang berkualitas, terampil, dan berdaya saing dalam jumlah yang memadai, yang tersebar dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan BLK komunitas sangatlah strategis. Kenapa dikatakan sangat strategis? Karena BLK komunitas memiliki komunitasnya tersendiri dan tersebar di daerah-daerah yang berada di 230 kabupaten kota di Indonesia. Oleh karena itu, BLK komunitas didorong untuk melakukan pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha. Dengan pembangunan BLK komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia, harapannya mampu menciptakan SDM yang berkualitas sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan apapun berwirausaha semakin terbuka lebar. Dampak langsung dari penambahan BLK komunitas ini adalah harapannya untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Pembangunan BLK komunitas merupakan salah satu cara untuk mempercepat kompetensi SDM. Karenanya dalam pengembangan BLK komunitas harus melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak, baik dunia usaha atau industri, UMKM, pemerintah daerah, agar BLK komunitas dapat mandiri dan profesional. Jadi pesan dari kami adalah bahwa Bapak Ibu harus secara internal dulu membangun komunikasi yang baik internal dengan kepala BLK, dengan instruktur. Kenapa? Supaya BLK yang sudah dibangun oleh pemerintah bisa survive. Kenapa? Karena beberapa tahun ke belakang itu banyak BLK-BLK dari tahun 2017 yang dibangun. Kalau kita monitoring seperti disampaikan oleh Pak Direktur kemarin, itu sudah tidak berfungsi dengan baik, sudah alih fungsi. Jadi mohon kembali Bapak Ibu yang sudah dilatih selama 7 hari ini, tanamkan dalam diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu punya amanah yang luar biasa, kewajiban yang luar biasa untuk dapat mengembangkan, membangun BLK komunitas. Bapak Ibu tidak bisa bekerja sendiri, harus benar-benar komunikasi yang baik, berkolaborasi, bersinergi dengan tim manajemen atau pengelola yang ada di BLK komunitas. Selain itu pula juga
harus melakukan seperti kita sampaikan kolaborasi sinergi dengan UMKM setempat, apalagi dengan pemerintah daerah. Dan juga pastinya teman-teman yang ada di sini punya pembina yang ada di Balai Besar yang di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan dan Pembinaan Kota. Mungkin misalnya kalau ada yang misalnya di Bandung, itu pembinanya ada di Balai Besar Bekasi. Lakukan komunikasi yang baik, lakukan sinergi yang baik, karena nanti ke depan ini bukan angka akhir. Ke depannya Bapak Ibu harus melakukan hal seperti bagaimana melakukan administrasi yang baik, yang akuntabel dalam administrasi keuangan, gedung, peralatan, dan sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu menyelenggarakan pelatihan, program-program yang diberikan oleh pemerintah. Jadi mohon sekali lagi, jika nanti pemerintah dari kami memberikan program pelatihan, harus dijalankan dengan baik. Karena apa? Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan kami. Kalau beberapa kali disampaikan dari Pak Direktur juga dengan Pak Durodi tadi bahwa Beta Komunitas tujuan utamanya salah satunya adalah untuk mengurangi pengangguran. Kami pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak bisa berjalan atau bekerja menyelesaikan solusi tersebut. Tapi memang harus dibantu oleh teman-teman dari Beta Komunitas. Karena itu sekarang Bapak Ibu adalah partner kami. Kalau bilang partner dan juga disampaikan oleh Pak Durodi, harus kompak. Sekarang saya tanya, yang sudah memfollow IG-nya Direktorat Bina Intara siapa? Apa yang belum? Sebenarnya 100% belum. Coba, saat ini ada 6.412. Saya tunggu untuk di follow. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa melihat perkembangan apa sih yang dilakukan oleh Intara. Pelatihan ini bukan akhir atau satu-satunya yang akan Bapak Ibu ikuti nanti. Nanti kami akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kami juga akan meminta masukan dan informasi dari Balsa sebagai pembina Bapak Ibu. Mana balai-balai BLK yang sangat baik melakukan program pelatihan dapat menjalinkan BLK-nya. Kita akan melakukan upgrading badan untuk menambah skill Bapak Ibu. Tidak hanya untuk tenaga pelatihan, tapi juga untuk instrukturnya. Di samping itu pula, kalau Bapak Ibu pernah mendengar inkubator wirausaha, Bapak Ibu pernah mendengar? Nah, Belum. Jadi Beta Komunitas itu ada namanya FKN, Forum Komunikasi Nasional. Nah, di sana itu ada wadahnya dari Bapak Ibu sebagai Beta Komunitas. Nah, nanti kita akan mengevaluasi 2-3 tahun ke depan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu menjalankan atau mengembangkan Beta Komunitas. Jika ada kesempatan, Bapak Ibu bisa terpilih sebagai inkubator wirausaha, dan kita akan melatih Bapak Ibu sebagai inkubator wirausaha. Mohon maaf, apa sudah di follow? Jadi 6.412. Masih sedikit. Ayo cepat. Masih sedikit. lepas ini baru di follow lagi. Ada yang tidak IG. Download dulu IG-nya. Kalau TikTok bisa di download, IG juga harus di download. Oke, Mas Boni sudah follow ya. Pacek follow. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kami tidak berbicara apa-apa, tapi adalah kita ini harus menjalin kerjasama komunikasi yang baik. Jika tidak hanya dengan WA, dengan IG adalah salah satu komunikasi kita. Karena seperti disampaikan, kita harus kompak. Benar kata Pak Dodi, kita harus kompak. Salah satunya melalui media sosial. Nah, di samping itu pula, tadi saya dengar Pak Dodi ya, kepala sudah penuh ya Pak. Kepala Bapak tuh kepala teman-teman aja Pak.
Jadi artinya perlu diketahui bahwa memang pelatihan ini kami sangat concern untuk bagaimana Bapak Ibu yang tadinya tidak tahu apa itu tugas tenaga pelatihan, harapan kami menjadi tahu. Sampaikan kepada pimpinan kepala bahwa kami sudah dilatih sebagai tenaga pelatihan, harus seperti ini. Bagaimana merekrut peserta, bagaimana mengelola pelatihan itu seperti apa, bagaimana menyelenggarakan pelatihan itu seperti apa, bagaimana komunikasi yang baik. Karena Bapak Ibu selain bertugas untuk penyelenggaraan, harus benar-benar memberikan suatu inovasi atau kreativitas dan jaring kemitraan. Gak usah sungkan-sungkan. Misalnya kalau di sini ada satu wilayah kabupaten atau kota dengan kejuruan yang berbeda, saling berkoordinasi. Itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar dalam satu WA tetapi tidak ada ya interaksi apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, Mereka komunitas diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi ketertinggalan sumber daya manusia dan kesenjangan berpotensi bagi warga masyarakat di pedesaan dan di wilayah-wilayah pinggiran, dengan mempercepat pengembangan kompetensi masyarakat dalam menghadapi pasar kerja yang berubah cepat, dan juga solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Untuk mewujudkan mereka komunitas yang berkualitas, SDM lembaga pelatihan, baik instruktur maupun tenaga pelatihan, harus bekerja keras dan sungguh-sungguh, serta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola dan mengembangkan BLK komunitas. Tenaga pelatihan atau pengelola BLK komunitas harus mampu menunjukkan bahwa BLK komunitas yang dibangun benar-benar mampu menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, mampu mandiri, mampu inovatif, dan merespon dunia kerja di setiap pembangunan BLK komunitas. Harapan kami, Bapak dan Ibu sebagai pengelola BLK komunitas harus bisa menggunakan dengan baik bantuan dari pemerintah dalam mengembangkan lembaga pelatihan kerja untuk menjadi lembaga yang kuat, mandiri, dan dipercaya serta dapat terus berinovasi mengikuti perubahan atau perkembangan zaman. BLK komunitas harus berjuang untuk terus eksis walaupun nantinya tidak lagi, saya ulangi, walaupun nantinya tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun tetap menghasilkan lulusan yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Mengakhiri sambutan saya, kami ucapkan sekali lagi selamat mengikuti pelatihan. Semoga kembali ke keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam untuk Pak Kepala, juga untuk keluarga. Jadi nanti kalau pulang jangan mampir Pak, langsung pulang aja ya. Ya Bu. Kasihan keluarga. Ada yang jenggot. Masih cari Bu, belum tinlok. Kalau tadi ada pantun, saya juga sedikit pantun. Cakep, cantik, Jalan kaki dari rumah teman. cantik, cantik, Melihat bekerja mengejar aspal. cantik, Jadi pengelola BLK jangan asal-asalan. cantik. Nanti hasilnya tidak maksimal. Satu lagi ya Pak. Iya Bu, Dari Malang mampir ke Kediri. jauh. Ternyata di sana sudah ada yang menanti. Terima kasih telah mengikuti pelatihan selama 7 hari ini. Semoga amanah dalam menjalankan tugas nanti. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Pelatihan tenaga pelatihan BLK komunitas angkatan 10 sampai dengan 12 secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah SWT senantiasa memberi usaha baik kita dan melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita untuk menjadi bangsa yang damai, bersatu,
serta bangsa yang maju, sejahtera dan adab. Bapak, topi Sekian dan jatuh. terima kasih. Topi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topi jatuh. Tidak dengar. Terima kasih kepada Ibu Yanti atas arahan dan acara tersebut. Selanjutnya pelepasan tanda peserta secara simbolik yang akan diwakili oleh tanggal 10 Bapak Yonatan Sante, Angkatan 11 Nurani, Angkatan 12 Bapak Muhammad Sefa Elian. Kepada Bapak Ibu yang seputar di maju depan. Video kah foto? Video kah? Langsung ke apa ya bahasanya? Lawas aja mah. Dua-duanya video. Dan kepada Ibu Yahdiati didampingi oleh Bapak Azam, Ibu Santiawati, Bapak Sugiono dan beserta asesor akan melepaskan tanda peserta yang akan diberikan dan diikuti semua oleh seluruh panitia. Lempar. Ngapain ini? Bios. Oh, ditukar uang. Bapak asesor boleh ikut foto bersama Pak? Semuanya. Waduh. Sefa bingung. Makasih. Salam semuanya. Foto kah, video kah? Kalau dulu kita di yang itu di asrama kan asrama Sulsel, kan dulu masih Sulsel. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Ali. Kepada dipersilakan. Pasti jadi asesor guys. Cuma macam asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cakek nunggu. Marilah sama-sama kita menunjukkan hati kita memohon ampun saya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya telah yang akan memandunya secara Islam. Bagi yang beragama lain bersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi'in wa yukafi wa zina. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ajma'in. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illa Allah. Bismillah masyaallah la yasukul su'a illa Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami begitu banyak dan melimpah sehingga kami tak sanggup mengingat dan menghitungnya. Ya Allah, baru saja kami telah melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga pelatihan pengelola birokrat komunitas angkatan 11 sampai 12. Ya Allah, kiranya ilmu yang baru saja kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemanfaatan untuk kepentingan komunikasi dan silaturahim di antara kami, serta dalam rangka bakti dan ibadah kami kepadamu. Berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, serta berilah pula kami kekuatan untuk dapat menyebarluaskannya kepada kawan dan keluarga kami, serta kepada masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, kami yakin hanya dengan ilmu yang benar dan iman yang kuat, kami semua akan mendapatkan keluhuran derajat di sisi-Mu, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan dapat melaksanakannya, serta tunjukkanlah pula kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kami kekuatan untuk dapat menghindarinya. Ya Allah, jadikanlah pertemuan di antara kami ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmah serta kasih sayang. Jadilah pula perpisahan di antara kami perpisahan yang penuh dengan barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Allahumma fiqna wa qina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah acara penutupan kegiatan pelatihan tenaga pelatihan biasa komunitas angkatan 10, 11, dan 12. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan saya sebagai pembawa acara beserta panitia mohon maaf apabila ada hal atau kata-kata yang kurang berkenan Bapak Ibu semua. Sebelum saya akhiri, mohon perkenalan dengan Bu Adiati dan beberapa azam Bu Setiawati serta para asesor untuk melakukan foto bersama dengan seluruh peserta. Saya akhiri tapi juga Tidak mau kalah. kata orang Bang Akang itu buaya. Dia tetanggaan sama si Kodir. Udah seminggu kita di kota Surabaya. Tenang Bapak Ibu, sebentar lagi cair. Mulai dari angkatan 10 dulu, kita silakan. Ada satu berdiri, Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Foto di atas. Oh, sorry.